Makan kue ini. Dasar istri mandul. Bikin kue saja nggak becus. Suamiku melempar potongan kue tart pernikahan adiknya tepat ke wajahku di hadapan seluruh keluarga besar. Krim putih meleleh di pipiku, jatuh ke gaun satin biru tua yang kukenakan. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya mengambil ponsel, menelpon pihak gedung dan vendor. Mulai detik ini, batalkan semua acara. Seluruh pesta ini dibayar dengan rekening saya, pemilik perusahaan yang kalian injak-injak hari ini. Ruangan itu mendadak sunyi dan tidak ada satupun dari mereka yang tahu. Di dalam tas tanganku, ada satu map yang akan menghancurkan kebohonian 7 tahun. Halo, sahabat cerita. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, tekan tombol like dan subscribe. Lalu tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Dukungan kalian membuat kanal ini terus hidup. Sekarang, mari kita mulai. Nama saya Anindya. Usia saya 34 tahun. Bagi orang-orang yang mengenal saya di dunia kerja, nama itu selalu dikaitkan dengan satu kata, sukses. Saya pemilik tunggal sebuah perusahaan distribusi yang saya bangun dari nol di kawasan SCBD, Jakarta. Sebelum saya mengenal suami saya, sebelum saya mengenal keluarga itu, mereka melihat saya sebagai perempuan yang punya segalanya. Jaringan bisnis yang sedang naik, rekening yang seolah tidak pernah kering, rumah di Pondok Indah dengan pagar tinggi, dan taman yang luas. Tapi di balik dinding rumah megah itu, saya hanyalah sebuah pajangan mahal yang dipakai saat dibutuhkan dan dihina saat tidak. Malam itu, di sebuah hotel bintang 5, di bawah lampu kristal gantung yang memantulkan kilau keemasan, saya berdiri sendirian, memegang segelas air putih yang mulai menghangat, menatap ke arah panggung pelaminan di ujung ruangan. Di sana, Syafira, adik ipar saya, tersenyum lebar dengan gaun pengantin bertabur mutiara. Di sampingnya berdiri seorang pria muda berwajah kaku, tampak tidak nyaman dengan segala kemewahan itu. Saya menghela napas pelan, bukan karena iri, melainkan karena lelah yang teramat sangat. Sebab seluruh biaya pesta pernikahan yang mewah ini berasal dari satu sumber, sewa gedung, dekorasi bunga mawar impor, gaun pengantin, hingga souvenir berlapis perak untuk ratusan tamu. Semuanya dari rekening pribadi saya, dan tidak ada satupun dari mereka yang merasa perlu mengucapkan terima kasih. Anindya, pesta ini benar-benar menaikkan derajat keluarga kita di mata para relasi. Suara berat itu datang dari belakang. Saya menoleh sedikit. Rendra, suami saya, sudah berdiri di samping saya, mengenakan setelan jas hitam mahal yang tentu saja juga dibeli dengan kartu kredit yang tagihannya saya yang bayar. Wajah Rendra dipenuhi kebanggaan yang berlebihan. Senyumnya begitu lebar, seolah dialah yang memeras keringat siang dan malam untuk membiayai semua kemegahan ini. Syafira sangat beruntung, lanjutnya. Bisa menikah semegah ini, semua orang iri padanya. Saya hanya tersenyum tipis, tidak menjawab, karena saya tahu di mata Rendra dan keluarganya, uang saya memang sudah seperti air, mengalir, diambil, habis, lalu dilupakan asalnya. Saya sudah 7 tahun menikah dengan Rendra. 7 tahun yang dimulai dengan janji manis dan perlahan berubah menjadi 7 tahun penuh penghinaan halus yang membungkus diri sebagai sayang. 7 tahun pula keluarga itu menyebut saya dengan satu gelar yang menyakitkan. Istri mandul, perempuan yang katanya tidak becus memberi keturunan. Padahal ada satu kebenaran yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Satu kebenaran yang baru saya temukan 2 minggu sebelum malam pernikahan itu. Tapi sebelum ke sana, izinkan saya menceritakan bagaimana semua ini bermula. Saya bertemu Rendra 7 tahun lalu, saat perusahaan saya baru saja menembus pasar nasional. Saat itu dia karyawan biasa di sebuah firma rekanan. Sopan, perhatian, dan pandai membuat saya merasa dimengerti. Saya jatuh cinta pada caranya mendengarkan. Saya kira saya menemukan seseorang yang mencintai saya, bukan rekening saya. Saya salah. Setelah menikah, Rendra berhenti bekerja, katanya. Dia ingin fokus membantu mengelola bisnis saya, tapi yang dia kelola hanya satu hal,
Cara menghabiskan uang saya, mobil baru atas namanya, jam tangan mahal, liburan keluarga besar yang semuanya saya yang tanggung, dan saya membiarkannya. Karena saya pikir itulah arti membangun rumah tangga, berbagi. Lalu datang ibu mertua saya, Bu Hartini. Sejak hari pertama, Bu Hartini menatap saya seperti menatap barang dagangan. Dia menilai saya dari jam tangan saya, dari mobil saya, dari saldo yang bisa dia minta. Tapi dia tidak pernah sekalipun menganggap saya anak. Yang dia inginkan dari saya hanya satu, cucu. Perempuan itu baru sempurna kalau sudah melahirkan. Anindya, katanya berulang kali. Untuk apa kaya kalau rahimnya kosong? Setahun pertama pernikahan, saya masih bisa tersenyum mendengar ucapan itu. Tahun kedua, saya mulai resah. Tahun ketiga, kami mulai berobat. Rendra membawa saya ke seorang dokter kandungan. Namanya Dr. Baskoro. Klinik pribadinya mewah, terletak di kawasan elit. Dan Rendra bersikeras hanya mau berobat di sana. Katanya, Dr. Baskoro teman lama keluarganya, jadi lebih bisa dipercaya. Saya, yang waktu itu hanya ingin menyenangkan suami, menurut saja. Selama 4 tahun berikutnya, saya bolak-balik ke klinik Dr. Baskoro. Setiap kali, hasilnya sama. Dokter itu akan menggeleng pelan, menatap saya dengan iba, lalu berkata bahwa rahim saya bermasalah, bahwa kemungkinan saya hamil sangat kecil. Ibu Anindya mengalami gangguan pada indung telur. Katanya, suatu kali, ini kondisi yang sulit, tapi kita tetap coba terapi, ya. Setiap kali pulang dari klinik itu, saya menangis di mobil. Dan setiap kali itu pula, Rendra hanya diam, tidak menghibur. Hanya menatap jendela dengan rahang mengeras. Seolah saya telah mengecewakannya. Kabar dari klinik itu menyebar cepat di keluarga besar. Dan sejak saat itu, gelar baru saya resmi, istri mandul. Sebenarnya, ada satu hal kecil yang dulu mengganjal di hati saya. Tapi waktu itu saya terlalu hancur untuk memikirkannya. Setiap kali saya berobat, Rendra selalu bersikeras ikut masuk ke ruang dokter, katanya. Dia ingin mendampingi. Tapi anehnya, dia tidak pernah membiarkan saya bicara empat mata dengan Dr. Baskoro. Sekali, saat saya ingin bertanya lebih detail tentang kondisi saya, Rendra cepat-cepat memotong dan mengajak saya pulang. Pernah juga, suatu kali saya datang ke klinik lebih awal dari jadwal. Saya melihat Rendra sedang berbincang serius dengan Dr. Baskoro di ruang belakang, sambil menyerahkan sebuah amplop. Saat mereka sadar saya datang, percakapan itu langsung berhenti. Dr. Baskoro tersenyum kaku, dan Rendra buru-buru bilang, dia hanya menanyakan jadwal terapi. Waktu itu, saya tidak curiga sedikit pun. Saya terlalu sibuk menyalahkan tubuh saya sendiri. Baru sekarang, setelah semuanya terungkap, saya mengerti apa arti amplop itu. Itulah kelicikan yang paling menyakitkan. Bukan sekadar berbohong, tapi membuat korbannya ikut percaya pada kebohongan itu, sampai si korban menghukum dirinya sendiri. Di setiap acara keluarga, kalimat itu menempel di punggung saya seperti label. Saat arisan, saat lebaran, saat ulang tahun, selalu ada bisik-bisik, selalu ada tatapan kasihan yang sebenarnya adalah penghinaan. Adik ipar saya, Syafira, yang paling kejam. Dia 5 tahun lebih muda dari saya, belum menikah saat itu, dan hidupnya sepenuhnya bergantung pada uang yang saya kirim ke keluarga itu setiap bulan. Kak Anindya, katanya suatu hari sambil tersenyum manis, kalau memang tidak bisa punya anak, mungkin kakak harus rela kalau Mas Rendra cari yang lain. Namanya juga lelaki, butuh penerus. Saya ingat betul, saat itu saya hanya menunduk, menelan kalimat itu bulat-bulat. Karena saya percaya bahwa akulah yang cacat, akulah yang gagal. Itulah kesalahan terbesar saya, mempercayai kebohongan yang dirancang dengan begitu rapi. Kebenaran itu datang 2 minggu sebelum pesta pernikahan Safira. Hari itu, saya sedang membereskan meja kerja Rendra di rumah. Dia jarang membiarkan saya menyentuh laci pribadinya. Tapi hari itu, dia lupa menguncinya. Saya hanya ingin merapikan dokumen yang berserakan. Lalu jari saya menyentuh sebuah amplop coklat yang terselip di dasar laci. Amplop itu tidak bertuliskan apa-apa, hanya stempel sebuah laboratorium kesehatan di sudutnya. Sesuatu di dalam dada saya berdenyut. Entah firasat apa,
Saya membuka amplop itu. Di dalamnya ada 1 lembar hasil tes. Tes kesuburan. Tapi bukan atas nama saya, atas nama Rendra, suami saya. Mata saya berhenti di 1 baris. 1 kalimat medis yang dingin dan jelas. Hasil menunjukkan jumlah dan kualitas yang sangat rendah. Kemungkinan memiliki keturunan secara alami. Sangat kecil. Tangan saya gemetar. Saya membaca ulang. 1, 2 kali, 3 kali. Selama 4 tahun. Mereka menyebut saya mandul. Selama 4 tahun, saya menangis menyalahkan diri sendiri. Padahal yang bermasalah bukan saya dan tanggal di kertas itu. Saya memeriksanya berkali-kali. Tes ini dilakukan 5 tahun lalu, jauh sebelum saya divonis mandul oleh Dr. Baskoro. Mereka sudah tahu. Sejak awal, mereka sudah tahu. Saya duduk di lantai kamar itu untuk waktu yang lama. Tidak menangis. Air mata saya seperti membeku. Yang ada hanya 1 pertanyaan yang berputar di kepala. Mengapa? Mengapa mereka menutupinya? Mengapa mereka membiarkan saya menanggung aib selama bertahun-tahun? Saya teringat semua malam ketika saya menangis sendirian. Sementara Rendra tidur pulas di sebelah saya. Saya teringat semua doa yang saya panjatkan. Memohon agar tubuh saya diperbaiki. Saya teringat betapa saya menundukkan kepala setiap kali keluarga itu menyebut saya tidak berguna. Semuanya palsu. Semuanya panggung sandiwara yang mereka sutradarai dengan sempurna. Dan saya, pemilik perusahaan yang ditakuti di meja negosiasi. Ternyata begitu mudah dibodohi di rumah sendiri. Karena di rumah saya menurunkan semua pertahanan saya. Karena di rumah saya pikir saya dicintai. Rasa sakit itu perlahan berubah bentuk. Dari luka menjadi bara. Dari air mata menjadi perhitungan. Saya tidak akan menghadapi mereka dengan tangisan. Saya akan menghadapi mereka dengan cara yang paling saya kuasai. Bukti, angka, dan kebenaran yang tidak bisa dibantah. Malam itu, saya tidak tidur. Tapi untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tidak menangis. Karena malam itu, di dalam diri saya, sesuatu yang lama mati telah bangkit kembali. Anindya yang dulu, perempuan yang membangun perusahaan dari nol, yang tidak pernah kalah di meja negosiasi. Dan perempuan itu tidak akan diam. Esok paginya, saya mulai menyusun rencana, bukan dengan amarah, tapi dengan ketelitian seorang pemilik perusahaan yang sedang mengaudit kerugian. Langkah pertama, saya butuh bukti yang sah. Bukan 1 lembar kertas yang bisa mereka bantah. Saya butuh kebenaran medis yang utuh. Saya pergi diam-diam ke sebuah rumah sakit besar yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Rendra. Saya menemui seorang dokter spesialis bernama Dr. Adrian. Saya minta pemeriksaan menyeluruh atas diri saya sendiri. Hari itu juga, saya juga membawa seluruh salinan rekam medis yang pernah saya terima dari Dr. Baskoro selama 4 tahun. Saya minta Dr. Adrian memeriksa keabsahannya. Saya datang bukan untuk konsultasi program hamil, kata saya tegas. Saya datang untuk meminta pemeriksaan ulang. Dan saya ingin dokter memeriksa keaslian dokumen-dokumen ini. Dr. Adrian sedikit terkejut dengan nada saya. Tapi dia mengambil map itu dan mulai membacanya lembar demi lembar. Saya menunggu. Jantung saya berdebar menahan cemas. Semakin lama membaca, kerutan di dahi Dr. Adrian semakin dalam. Dia membetulkan letak kacamatanya, lalu menggeleng pelan. Ini aneh sekali, gumamnya. Apanya yang aneh? Dokter, tanya saya. Merasakan dada saya mulai bergemuruh. Dr. Adrian menatap saya. Ibu, hasil tes dari klinik ini banyak yang tidak konsisten. Beberapa angka di sini tidak mungkin berasal dari pasien yang sama. Ada parameter yang diubah. Saya tidak ingin menuduh, tapi dokumen ini punya tanda-tanda dimanipulasi. Saya menggenggam tepi meja. Tapi malam itu, mereka tidak tahu apa yang sudah saya siapkan. 3 hari kemudian, hasil pemeriksaan menyeluruh, saya keluar. Dr. Adrian memanggil saya ke ruangannya. Wajahnya serius. Tapi ada sesuatu yang lembut di matanya. Ibu Anindya, katanya pelan. Saya sudah memeriksa ibu dengan sangat teliti. Dan saya harus mengatakan ini dengan jujur. Tidak ada yang salah dengan rahim ibu. Indung telur ibu sehat. Secara medis, ibu sangat mungkin memiliki anak.
Ruangan itu seperti berputar. 4 tahun. 4 tahun air mata. 4 tahun gelar mandul. Semuanya kebohongan. Berdasarkan analisis saya. Lanjut Dr. Adrian. Rekam medis dari klinik sebelumnya sengaja dipalsukan. Seseorang ingin ibu percaya bahwa ibu yang bermasalah. Saya bisa membuat surat keterangan resmi dan analisis tertulis tentang pemalsuan ini. Jika ibu butuh untuk keperluan hukum. Saya menatap dokter itu. Tolong, dokter, buatkan semuanya lengkap dengan tanda tangan dan stempel resmi. Saya keluar dari rumah sakit itu dengan langkah tegak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, beban di punggung saya hilang. Tapi di tempatnya tumbuh sesuatu yang lebih dingin. Tekad. Langkah kedua. Saya mulai menyentuh hal yang selama ini saya biarkan. Uang. Selama 7 tahun. Saya membiarkan keluarga itu mengakses fasilitas keuangan saya seperti milik mereka sendiri. Kartu kredit tambahan, transfer bulanan ke Bu Hartini, dana yang mengalir tanpa henti ke rekening Syafira. Saya tidak pernah memeriksanya karena saya percaya pada keluarga. Malam itu, saya membuka laptop dan menarik seluruh rekening koran 3 tahun terakhir. Saya, yang seorang pemilik perusahaan, mulai mengaudit rumah tangga saya sendiri. Angkanya membuat saya tertegun, bukan karena besarnya, tapi karena polanya. Setiap bulan, ada transfer rutin ke rekening Syafira. Jumlahnya naik terus. Ada pembayaran cicilan sebuah apartemen mewah atas nama Rendra yang tidak pernah dia ceritakan pada saya. Ada pula transaksi besar ke sebuah rekening yang tidak saya kenal. Saya menelusuri rekening asing itu dan saya menemukan namanya. Klinik Dr. Baskoro. Setiap kali saya divonis mandul, beberapa hari kemudian selalu ada transfer dari rekening Rendra ke klinik itu. Pembayaran atas kebohongan yang mereka rancang bersama. Saya menutup laptop. Tangan saya tidak gemetar lagi. Kepala saya jernih. Sekarang saya tahu siapa lawan saya. Dan saya tahu di mana letak luka mereka. Uang. Mereka hidup dari uang saya. Maka di sanalah saya akan memukul. Tapi saya tidak boleh terburu-buru. Saya tahu satu langkah salah dan mereka akan curiga. Maka saya memilih bersikap seperti biasa. Penurut. Diameter. Si istri mandul yang selalu mengangguk. Sementara di balik wajah tenang itu, saya menyusun setiap kepingan dengan sabar. Beberapa hari kemudian, Syafira datang ke rumah saya tanpa permisi. Dia masuk ke ruang tamu sambil memamerkan kotak perhiasan baru. "Kak, lihat. Mas Rendra yang belikan ini untukku," katanya. "Hadiah dari kakak laki-laki terbaik," ucapnya sambil tertawa kecil. "Kakak tidak cemburu, kan? Kakak kan tidak butuh perhiasan. Untuk apa cantik kalau tidak bisa kasih keturunan?" Dulu, kalimat itu akan membuat saya menunduk malu. Sekarang, saya hanya tersenyum sambil menuangkan teh untuknya. "Tentu tidak. Syafira, semoga kamu bahagia dengan hadiahmu." Saya tahu betul, perhiasan itu dibeli dengan kartu kredit tambahan atas nama saya. Saya membiarkannya memamerkan barang yang dibeli dengan uang saya sendiri, di rumah saya sendiri. Dan saya mencatat tanggalnya dalam hati. Setiap detail menjadi amunisi. Sebelum pergi, Syafira menoleh sekali lagi. "Oh ya, Kak, di pernikahanku nanti, jangan terlalu menonjol, ya. Aku tidak mau orang-orang kasihan melihat menantu mandul berdiri di sebelah pengantin. Cukup berdiri di belakang saja." "Baik," jawab saya pelan. "Saya akan berdiri di tempat yang tepat." Dia tidak tahu. Tempat yang saya maksud adalah tepat di tengah ruangan dengan map kebenaran di tangan. Belum selesai sampai di situ. Akhir pekan itu, Bu Hartini mengadakan acara pengajian keluarga di rumahnya untuk mendoakan kelancaran pernikahan Syafira. Saya datang. Karena tidak datang, justru akan menimbulkan kecurigaan. Di tengah acara, di depan seluruh kerabat, Bu Hartini tiba-tiba menyebut nama saya. "Anindya, kamu menantu tertua di keluarga ini, tapi sampai sekarang belum bisa memberi cucu. Sebagai bentuk permohonan maaf pada leluhur keluarga, kamu sujud di depan foto almarhum bapak mertuamu. Minta maaf karena belum bisa meneruskan keturunan." Ruangan hening. Semua mata memandang saya. Sebuah penghinaan
yang dibungkus dengan jubah agama dan adat. Tangan saya terkepal di balik mukena. Saya ingin sekali melempar semua kebenaran ke wajah perempuan itu saat itu juga. Tapi saya tahan. Belum waktunya. Bukti saya belum lengkap. Kalau saya bicara sekarang, tanpa map dari Pak Tomo, mereka akan menyebut saya pembohong yang putus asa. Maka saya berlutut. Saya menundukkan kepala di depan foto itu. Air mata saya jatuh. Tapi kali ini bukan air mata penyesalan. Itu air mata kemarahan yang saya simpan rapat-rapat. Setiap detik penghinaan itu, saya ubah menjadi bahan bakar. Bagus, kata Bu Hartini, puas. Begitulah seharusnya seorang menantu tahu diri. Saya bangkit dengan wajah tenang. Di dalam hati, saya berkata pada diri sendiri, nikmatilah hari-hari terakhirmu di atas tahta itu. Bu, sebentar lagi semuanya runtuh. Malam itu, sepulang dari pengajian, saya mendengar Rendra menelpon seseorang di balkon. Suaranya pelan, tapi cukup untuk saya tangkap dari celah pintu. Tenang saja. Setelah pernikahan Safira beres, aku akan urus surat-suratnya. Anindya tidak akan curiga. Dia terlalu sibuk merasa bersalah soal anak. Klinik Baskoro juga sudah aman. Dokternya bisa dipercaya. Saya berdiri membeku di balik pintu. Lalu, dengan tenang, saya mengeluarkan ponsel. Saya merekam sisa percakapan itu. Suara suami saya sendiri mengakui semuanya dengan bangga. Saat itu, saya sadar mereka bahkan masih merencanakan sesuatu yang lebih besar. Entah apa. Tapi saya tidak akan memberi mereka kesempatan untuk menyelesaikannya. Esok paginya, saya menemui Pak Tomo, pengacara pribadi yang sudah mendampingi perusahaan saya sejak awal. Orang yang saya percaya sepenuhnya. Saya menumpahkan semuanya. Hasil tes Rendra, analisis Dr. Adrian tentang rekam medis palsu, dan jejak aliran uang ke klinik Baskoro. Pak Tomo mendengarkan dengan wajah serius. Sesekali mencatat. Bu Anindya, katanya akhirnya, ini bukan sekedar masalah rumah tangga. Pemalsuan dokumen medis itu pelanggaran serius. Dan kalau benar suami ibu yang membiayai, ini bisa jadi perbuatan yang punya konsekuensi hukum. Tapi saya sarankan, kita harus rapi. Kumpulkan semua bukti dulu sebelum bergerak. Lalu, satu hal lagi. Pakistan, kata saya. Saya ingin Bapak periksa status hukum semua aset atas nama keluarga itu. Mobil Rendra, apartemen yang dia cicil, dan terutama, status kepemilikan perusahaan saya. Saya ingin memastikan tidak ada celah. Pak Tomo mengangguk. Akan saya periksa. Tapi sepengetahuan saya, perusahaan itu 100% atas nama ibu. Sejak awal, ibu yang mendirikan. Suami ibu tidak punya saham sepeser pun. Saya tersenyum. Itulah yang ingin saya dengar. Selama ini Rendra membusungkan dada seolah dialah pemilik kerajaan ini. Padahal dia hanya penumpang. Penumpang yang lupa siapa yang menyetir. Beberapa hari kemudian, Pak Tomo menelpon dengan kabar yang membuat saya semakin tenang sekaligus muak. Bu, saya menemukan sesuatu. Apartemen mewah yang dicicil dari rekening ibu itu. Bukan untuk Rendra. Itu untuk Safira. Sertifikatnya sedang diurus atas nama Safira. Mereka memakai uang ibu untuk memberi hadiah pada adik ipar. Saya menutup mata sejenak. Jadi begitu. Mereka menguras saya untuk membangun hidup mewah anak kesayangan Bu Hartini. Sambil meyakinkan saya bahwa saya perempuan gagal yang harus tahu diri. Tapi ternyata rencana mereka lebih jauh dari yang saya kira. Suatu malam, Rendra pulang membawa setumpuk dokumen. Wajahnya dibuat selembut mungkin. Nada bicaranya manis. Persis seperti 7 tahun lalu saat dia memikat saya. Sayang, katanya, aku sudah pikirkan masa depan kita. Kita sudah lama menikah, tapi belum punya anak. Aku khawatir kalau terjadi sesuatu padamu. Semua aset perusahaan bisa jadi rumit. Jadi, aku sudah siapkan surat pengalihan sebagian saham dan kuasa atas rekening perusahaan. Supaya kalau ada apa-apa, aku bisa mengurus semuanya. Tanda tangani saja di sini, ya. Dia menyodorkan pena dengan senyum yang dulu selalu membuat saya luluh. Saya menatap dokumen itu. Saya, yang sudah ratusan kali membaca kontrak bisnis, langsung paham. Ini bukan surat perlindungan. Ini surat pengambil alihan.
Jika saya menandatanganinya, Rendra akan memegang kuasa atas separuh perusahaan yang saya bangun seorang diri. Mereka sedang bersiap untuk merebut semuanya, lalu membuang saya. Si istri mandul yang tidak lagi berguna. Jantung saya berdegup keras, tapi wajah saya tetap tenang. Tentu, Mas. Tapi dokumen sepenting ini, biar aku baca dulu dengan teliti. Ya. Besok aku tanda tangani di depan notaris, supaya lebih sah dan aman untuk kita berdua. Rendra tampak sedikit kecewa, tapi dia tidak bisa menolak alasan itu. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Sebelum pernikahan Safira harus selesai. Saya mengangguk manis. Malam itu, saya memfotokopi seluruh dokumen itu, lalu menyerahkannya pada Pak Tomo sebagai bukti tambahan. Niat mereka untuk merampas perusahaan saya, kini tercatat hitam di atas putih. Bu, kata Pak Tomo keesokan harinya, suaranya berat. Ini sudah bukan sekedar penghinaan. Ini percobaan penguasaan aset dengan cara menipu. Untunglah ibu tidak menandatanganinya. Kita simpan ini. Akan sangat berguna nanti. Beberapa hari menjelang pesta, saya diminta hadir ke sesi fitting busana keluarga di sebuah butik mahal. Seluruh keluarga akan memakai busana senada di pernikahan Syafira. Tentu saja, semuanya saya yang bayar. Di butik itu, di depan para penjahit dan asisten, Bu Hartini kembali mempertontonkan kekuasaannya. Dia memilih kain termahal untuk dirinya dan Safira, lalu menunjuk kain paling sederhana untuk saya. Kamu pakai yang ini saja, Anindya, katanya. Yang sederhana. Tidak pantas menantu mandul lebih bersinar daripada pengantin dan keluarganya. Para pegawai butik saling pandang, canggung. Saya hanya tersenyum. Tidak masalah. Bu, saya memang lebih suka yang sederhana. Saya tahu, malam pesta nanti bukan kain yang akan membuat saya bersinar, tapi kebenaran. Tepat di tengah persiapan saya, Bu Hartini datang ke rumah. Tanpa diundang, seperti biasa. Dia masuk ke ruang tamu, duduk di sofa, dan langsung bicara dengan nada memerintah. Anindya, pernikahan Syafira tinggal seminggu lagi. Biayanya masih kurang. Vendor dekorasi minta tambahan. Catering juga. Total sekitar 200 juta lagi. Transfer ke rekeningku besok, ya. Dulu, saya akan langsung menurut. Sekarang, saya hanya menatapnya. 200 juta untuk dekorasi tambahan. Bu, wajah Bu Hartini mengeras. Kenapa? Keberatan. Kamu pikir kamu siapa berani menghitung-hitung uang untuk keluarga? Kamu cuma menantu yang bahkan tidak bisa kasih cucu. Setidaknya gunakan uangmu untuk hal yang berguna bagi keluarga ini. Kalimat itu, yang dulu akan menusuk saya, kini hanya membuat saya semakin yakin. Baik, Bu, kata saya, tenang. Akan saya urus. Bu Hartini tersenyum puas, lalu pergi. Dia tidak tahu, kalimat akan saya urus itu punya arti yang sangat berbeda sekarang. Malam itu, Rendra pulang larut. Bau parfum asing menempel di kemejanya. Tapi saya sudah tidak peduli pada hal-hal kecil seperti itu. Saya punya ikan yang jauh lebih besar untuk ditangkap. Kamu sudah transfer uang ke ibu? Tanya Rendra sambil melonggarkan dasinya. Belum. Jawab saya sambil tetap menatap layar laptop. Rendra mendekat. Nadanya naik. Belum. Anindya, ini pernikahan adikku. Jangan permalukan aku. Kamu pikir karena kamu yang punya uang, kamu bisa seenaknya. Saya menutup laptop pelan, lalu menatapnya. Rendra, boleh saya tanya satu hal? Kamu yakin masalah kita selama ini ada pada saya? Untuk sepersekian detik, ada kilatan panik di matanya. Tapi dia cepat menutupinya dengan amarah. Apa maksudmu? Sudah jelas dokter bilang kamu yang bermasalah. Jangan cari-cari alasan. Saya tersenyum tipis. Tidak. Tidak ada alasan. Lupakan. Saya melihatnya. Saya melihat ketakutan di balik kemarahannya. Dia tahu. Dia selalu tahu. Dan dia berharap saya tidak akan pernah tahu. Esoknya, alih-alih mentransfer 200 juta, saya melakukan sesuatu yang lain. Saya menghubungi bank dan memblokir seluruh kartu kredit tambahan yang dipegang Rendra dan Bu Hartini. Saya juga menghentikan transfer bulanan otomatis ke rekening keluarga itu. Tidak dengan teriakan, hanya beberapa klik. Dingin dan rapi. Lalu saya menelpon vendor pernikahan. Satu,
persatu. Saya tidak membatalkan apapun. Belum. Saya hanya memastikan satu hal kepada mereka, bahwa pembayaran seluruh acara berasal dari rekening pribadi saya, Anindya. Dan bahwa setiap pembatalan atau perubahan hanya sah jika datang dari saya sendiri. Saya minta mereka mencatat itu baik-baik. Mereka setuju, karena uang tidak pernah berbohong tentang siapa pemiliknya. Hari-hari menjelang pernikahan, rumah itu mendadak gaduh. Kartu kredit Bu Hartini ditolak di butik saat dia membeli perhiasan. Syafira menangis-nangis karena pembayaran salon pengantinnya tertahan. Rendra berteriak-teriak menanyakan, kenapa semua akses keuangan tiba-tiba mati? Mungkin ada gangguan sistem dari bank. Kata saya tenang setiap kali ditanya. Saya akan urus. Saya berbohong dengan wajah datar yang sama, yang selama 7 tahun mereka pakai untuk membohongi saya. Dan rasanya, anehnya, sangat tenang. Mereka panik, tapi mereka tidak berani membatalkan pesta. Gengsi keluarga sudah dipertaruhkan. Undangan sudah disebar ke ratusan relasi penting. Mereka memutuskan tetap maju, dengan harapan semua masalah keuangan akan beres dengan sendirinya. Mereka pikir saya, si istri mandul yang penurut, pada akhirnya akan tetap membayar semuanya seperti biasa. Mereka benar-benar tidak mengenal saya. 2 hari sebelum pesta, ketegangan memuncak. Bu Hartini menggedor pintu rumah saya pagi-pagi dengan wajah merah karena marah. Syafira di belakangnya, matanya bengkak habis menangis. Anindya, apa-apaan ini? Kartu kreditku ditolak di mana-mana. Transfer ke rekening keluarga juga berhenti. Kamu sengaja, ya. Kamu mau menggagalkan pernikahan adikmu. Bu Hartini berteriak di ambang pintu. Saya menjawab dengan tenang. Secangkir kopi masih di tangan saya. Saya dengar memang ada gangguan pada sistem perbankan. Bu, saya sedang urus dengan pihak bank. Urus sekarang juga, bentaknya. Pernikahan ini tidak boleh gagal. Kamu tahu berapa banyak relasi penting yang sudah kami undang. Syafira ikut menyahut sambil terisak. Kak, kalau pernikahanku gagal gara-gara kakak, seumur hidup aku tidak akan memaafkanmu. Kakak memang iri karena aku menikah dan kakak mandul. Saya menatap mereka berdua. 2 perempuan yang selama bertahun-tahun menginjak harga diri saya. Kini berdiri di depan pintu saya, memohon sekaligus mengancam. Karena uang mereka tiba-tiba terhenti. Tenang, kata saya. Pesta akan tetap berjalan besok. Saya pastikan semua orang akan mengingat malam itu seumur hidup mereka. Bu Hartini, yang mengira kalimat itu adalah janji, langsung melunak. Nah, begitu. Kamu memang menantu yang tahu diri. Sudah. Jangan macam-macam lagi. Mereka pergi dengan perasaan lega. Mereka tidak menangkap arti sebenarnya dari kata-kata saya. Bahwa malam itu memang akan tak terlupakan. Tapi bukan karena kemegahannya, melainkan karena kehancuran yang akan mereka saksikan dengan mata kepala sendiri. Sehari sebelum pesta, Pak Tomo menyerahkan 1 map tebal kepada saya. Di dalamnya, lengkap. Surat keterangan resmi dari Dr. Adrian tentang rekam medis yang dipalsukan, salinan hasil tes Rendra, rekening koran yang menunjukkan aliran uang ke klinik Baskoro, bukti cicilan apartemen atas nama Safira dari rekening saya, dan akta perusahaan yang menegaskan semua kekayaan ini 100% milik saya. Semua sudah sah secara hukum. Bu, kata Pak Tomo, Ibu tinggal memutuskan kapan dan bagaimana. Saya memegang map itu. Berat. Tapi terasa ringan di hati. Besok, Pakistan, di tempat di mana mereka paling merasa berkuasa. Dan tibalah malam itu. Malam pernikahan Syafira. Hotel bintang 5 itu bermandikan cahaya. Ratusan tamu hadir. Bunga mawar impor memenuhi setiap sudut. Semua orang berbisik mengagumi kemegahan yang mereka tidak tahu. Dibayar oleh perempuan yang malam itu berdiri sendirian di pojok ruangan. Saya datang dengan gaun satin biru tua. Tenang. Di tangan saya, tas yang berisi map dari Pak Tomo. Pak Tomo sendiri menunggu di luar bersama 2 orang stafnya. Acara berjalan lancar di awal. Sambutan. Doa.
Lalu prosesi pemotongan kue. Syafira dan suaminya berdiri di panggung. Bu Hartini duduk di kursi kehormatan, tersenyum bangga seperti ratu. Rendra berdiri di dekat panggung, menyambut para tamu seolah dialah tuan rumah dari segala kemewahan ini. Lalu, di tengah keramaian, Syafira memanggil nama saya dengan suara lantang lewat mikrofon. Senyumnya manis, tapi matanya penuh racun. Kak Anindya, ayo ke sini. Sebagai kakak ipar, cicipi kue pernikahanku. Semua mata tertuju pada saya. Saya melangkah maju. Tenang. Rendra menghampiri, mengambil sepotong kue dari piring. Tapi alih-alih memberikannya dengan sopan, wajahnya mendadak berubah. Mungkin karena gengsi, mungkin karena dia masih kesal soal uang, mungkin karena dia memang tidak pernah benar-benar menghargai saya. Makan kue ini, dasar istri mandul, katanya keras. Suaranya menggema, bikin kue saja tidak becus, apalagi kasih cucu. Dan dia melempar potongan kue itu tepat ke wajah saya. Krim putih meleleh di pipi saya, jatuh ke gaun biru saya di hadapan ratusan tamu. Ruangan terdiam sejenak. Lalu terdengar tawa kecil, tawa Syafira, tawa Bu Hartini. Beberapa kerabat ikut tertawa, menertawakan si menantu mandul yang dipermalukan. Saya berdiri diam. Krim menetes dari dagu saya, tapi saya tidak menangis. Untuk pertama kalinya di hadapan mereka, saya tersenyum. Saya mengeluarkan tisu, mengelap wajah saya perlahan. Lalu, saya mengambil ponsel dari tas. Saya menelepon pihak gedung dan vendor dengan suara yang cukup keras untuk didengar mereka yang di dekat saya. Selamat malam, ini Anindya, pemilik rekening yang membiayai seluruh acara ini. Mulai detik ini, hentikan seluruh layanan, matikan dekorasi, hentikan catering, dan tahan semua pembayaran vendor. Acara ini saya batalkan. Mata Rendra membelalak. Anindya, kamu gila. Kamu tidak bisa. Saya menatapnya. Suara saya tenang, tapi jelas terdengar ke seluruh ruangan. Asal kamu tahu, Rendra, seluruh pesta ini, dari lampu yang menyala di atas kepalamu, sampai gaun yang dipakai adikmu, dibayar dengan uang istri mandul yang kalian injak-injak. Suara musik mendadak berhenti. Lampu panggung meredup. Para tamu mulai berbisik. Kebingungan. Wajah Bu Hartini berubah pucat. Syafira berhenti tertawa. Kakak bercanda, kan? Suara Syafira bergetar. Saya tidak pernah lebih serius, jawab saya. Saya berjalan ke tengah ruangan, ke dekat panggung, agar semua orang bisa melihat. Saya membuka tas saya, mengeluarkan map tebal dari Pak Tomo. Sebelum kalian menghakimi saya sebagai perempuan mandul selama bertahun-tahun, kata saya. Suara saya bergema di ruangan yang kini sunyi. Ada baiknya kalian semua tahu kebenarannya. Saya menarik lembar pertama. Ini hasil pemeriksaan medis menyeluruh atas diri saya dari rumah sakit terkemuka. Kesimpulannya, saya sehat. Saya tidak mandul. Saya tidak pernah mandul. Ruangan menahan napas. Lalu, ini. Saya menarik lembar kedua, hasil tes kesuburan atas nama Rendra, suami saya. Dilakukan 5 tahun lalu. Hasilnya menunjukkan bahwa dialah yang sulit memiliki keturunan. Mereka sudah tahu sejak awal. Wajah Rendra memutih seperti kertas. Dari mana kamu? Dan ini yang paling menarik. Saya melanjutkan. Menarik lembar ketiga, surat keterangan resmi dari dokter spesialis yang menyatakan bahwa rekam medis dari klinik tempat saya berobat selama 4 tahun telah dipalsukan. Sengaja. Untuk membuat saya dan kalian semua percaya bahwa sayalah yang cacat. Saya menatap Rendra. Setiap kali saya divonis mandul, beberapa hari kemudian, selalu ada transfer dari rekeningmu ke klinik itu. Saya punya seluruh catatannya. Kamu membayar seorang dokter untuk menghancurkan harga diri istrimu sendiri. Gumaman tamu berubah menjadi keributan. Beberapa orang menutup mulut. Beberapa menatap Rendra dan Bu Hartini dengan jijik. Bu Hartini bangkit dari kursinya. Wajahnya merah padam. Kamu mempermalukan keluarga ini di depan semua orang.
Saya menoleh padanya dengan tenang. Tidak. Bu, saya hanya membuka apa yang sudah Ibu sembunyikan. Yang mempermalukan keluarga ini adalah orang-orang yang tega memasukkan penyakit demi menutupi aib anak laki-lakinya, sambil menguras habis perempuan yang mereka sebut tidak berguna. Saya membuka lembar terakhir. Oh, dan satu hal lagi. Syafira, apartemen mewah yang sedang kamu banggakan, yang katanya hadiah dari Mas Rendra, itu dibeli dengan cicilan dari rekening saya. Setiap rupiahnya. Sama seperti pesta ini. Sama seperti hidup kalian selama 7 tahun terakhir. Safira terduduk di panggung. Gaun pengantinnya yang mahal kini tampak seperti kostum yang menyedihkan. Suaminya yang baru menatapnya dengan wajah penuh tanda tanya, lalu mundur perlahan menjauh dari kursi tamu terhormat. Sepasang suami istri yang anggun berdiri. Mereka adalah orang tua dari mempelai pria. Wajah mereka penuh kemarahan yang ditahan. Jadi, seluruh kemewahan ini, kata ayah mempelai pria dengan suara dalam, dibiayai dengan cara seperti ini. Dibangun di atas penghinaan terhadap menantu sendiri. Keluarga macam apa ini? Dia menoleh pada anaknya. Kita pulang. Sekarang. Pernikahan ini tidak akan terjadi dengan keluarga yang reputasinya dibangun dari kebohongan. Mempelai pria menunduk, lalu mengikuti orang tuanya keluar tanpa menoleh sedikit pun pada Safira yang menjerit memanggil namanya. Dalam hitungan menit, mimpi pernikahan megah Safira runtuh di depan ratusan saksi. Beberapa tamu mulai meninggalkan ruangan. Sebagian berbisik. Sebagian menatap keluarga Rendra dengan tatapan jijik. Foto-foto diambil diam-diam. Saya tahu, sebelum malam berakhir, cerita ini akan tersebar ke seluruh lingkaran relasi yang selama ini mereka banggakan. Rendra berlari ke arah saya, mencengkeram lengan saya. Anindya, cukup. Kita selesaikan ini di rumah. Kamu tidak mengerti. Semua ini demi keluarga. Saya menarik lengan saya lepas. Demi keluarga. Kamu membiarkan saya menangis selama 4 tahun. Menyalahkan diri sendiri atas dosa yang tidak pernah saya lakukan. Demi keluarga. Tidak. Rendra, ini bukan demi keluarga, ini demi gengsimu. Demi rasa malu yang tidak berani kamu hadapi sebagai laki-laki. Saat itu, Pak Tomo masuk ke ruangan bersama stafnya. Dia berdiri di samping saya, dengan map hukum di tangannya. Perkenalkan, ini pengacara saya, kata saya. Mulai besok, beliau akan mengurus gugatan cerai saya. Dan juga laporan resmi atas pemalsuan dokumen medis yang melibatkan klinik tertentu dan pihak yang membiayainya. Silakan kalian siapkan pengacara masing-masing. Saya menutup tas saya, lalu menatap seisi ruangan yang kini terdiam total. Pesta ini sudah selesai. Lampu akan dimatikan dalam 15 menit. Bagi para tamu, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tapi kalian baru saja menyaksikan akhir dari sebuah kebohongan yang sudah terlalu lama dibiarkan hidup. Saya berbalik, dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya melangkah keluar dari bayang-bayang keluarga itu dengan kepala tegak. Apa yang terjadi setelah malam itu? Berjalan persis seperti yang dirancang Pak Tomo. Gugatan cerai saya berjalan cepat, karena seluruh aset perusahaan, rumah, mobil, semua atas nama saya. Rendra tidak punya apa-apa untuk diperebutkan. Dia keluar dari pernikahan ini persis seperti saat dia masuk, dengan tangan kosong. Bedanya, kali ini tanpa seorang istri yang bisa dia kuras. Laporan pemalsuan dokumen medis juga diproses. Klinik Dr. Baskoro disegel untuk penyelidikan. Izin praktiknya dicabut. Nama baik yang dia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan minggu. Begitulah harga dari menjual sumpah profesi demi amplop tebal. Syafira, pernikahannya batal. Suami barunya, yang ternyata berasal dari keluarga terpandang, mundur begitu tahu seluruh kemewahan itu palsu. Dibiayai utang budi pada kakak ipar yang dihina. Apartemen mewahnya saya tarik kembali, karena setiap cicilannya adalah uang saya. Syafira kembali ke titik nol. Kembali ke rumah ibunya, Bu Hartini, yang dulu duduk di kursi kehormatan seperti ratu. Kehilangan seluruh aliran uang yang selama ini menopang gaya hidupnya. Tidak ada lagi transfer bulanan.
Tidak ada lagi menantu kaya untuk dipamerkan. Yang tersisa hanya nama keluarga yang kini menjadi bahan bisik-bisik di kalangan relasi yang dulu mereka banggakan. Saya tidak merasa perlu membalas lebih dari itu. Saya tidak perlu, karena keserakahan pada akhirnya selalu membayar dirinya sendiri. Beberapa bulan setelah perceraian, Rendra sempat datang ke kantor saya. Penampilannya jauh berbeda. Tidak ada lagi jas mahal. Tidak ada lagi mobil mewah. Dia memohon untuk bicara. Katanya, dia menyesal. Katanya, dia masih mencintai saya. Saya menerimanya di ruang tamu kantor, secara profesional. Apa yang kamu sesali, Rendra? Tanya saya. Menyesal karena kehilangan saya, atau menyesal karena kehilangan uang saya? Dia tidak bisa menjawab. Diamnya adalah jawaban yang paling jujur yang pernah dia berikan selama 7 tahun. Pulanglah, kata saya tenang. Dan tolong jangan kembali. Pintu ini sudah tertutup. Sejak malam kamu melempar kue ke wajah saya. Dia pergi dan tidak pernah kembali lagi. Saya dengar belakangan dia tinggal kembali bersama ibunya, mencari pekerjaan dari nol, di usia yang tidak lagi muda. Hidup yang dulu dia banggakan, kini hanya tinggal kenangan. Setahun kemudian, hidup saya berubah total. Perusahaan saya berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Karena untuk pertama kalinya, saya tidak lagi menghabiskan energi untuk menyenangkan orang-orang yang tidak pernah menghargai saya. Saya kembali fokus pada apa yang selama ini saya kerjakan dengan baik, membangun. Dan soal rahim yang katanya mandul itu, saya tidak terburu-buru. Saya tahu sekarang tubuh saya sehat. Tapi yang lebih penting, saya tahu nilai saya tidak pernah ditentukan oleh kemampuan saya melahirkan atau oleh seberapa banyak uang yang bisa diperas dari saya. Nilai saya ada pada diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah biarkan orang lain meyakinkan kalian bahwa kalianlah yang rusak sebelum kalian sendiri memeriksa kebenarannya. Dan jangan pernah karena cinta atau rasa takut menyerahkan harga diri kalian untuk diinjak. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menanggung tuduhan yang tidak adil dalam diam, yang menangisi dosa yang tidak pernah mereka perbuat, karena terlalu percaya pada orang yang seharusnya melindungi mereka. Ada juga banyak suami seperti Rendra, yang lebih takut pada gengsi daripada kehilangan istri yang setia, yang memilih menutupi kekurangannya dengan menghancurkan orang yang paling mencintainya. Dan ada pula para ibu seperti Bu Hartini yang lupa bahwa menantu juga seorang anak perempuan bagi seseorang, yang menukar kasih sayang dengan hitungan untung rugi. Tapi ingatlah selalu, kebohongan sekuat apapun dibangun, hanya butuh satu kebenaran untuk meruntuhkannya. Dan dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam dan terus diinjak, atau berdiri dan merebut kembali harga diri kita. Saya memilih berdiri. Bagaimana dengan kalian? Jika kalian berada di posisi saya, apa yang akan kalian lakukan? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Malam itu, suami saya menamparan pipi saya di depan ibunya. Lalu, ia menunjuk pintu dan menyuruh saya keluar dari rumah ini. Yang ia tidak tahu, akta rumah megah tempat ia berdiri sombong itu 100% atas nama saya. Dan sore tadi, saya baru saja menjualnya. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, saya akan membagikan sebuah kisah yang akan membuat dada kalian sesak di awal, namun terasa sangat lega di akhir. Sebelum kita mulai, tekan tombol suka dan berlangganan agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tuliskan juga kota kalian di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 38 tahun. Saya bekerja sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menekuni profesi ini. Saya terbiasa membaca ribuan lembar dokumen. Saya terbiasa melihat orang berbohong di atas meja saya, tapi saya tidak pernah menyangka kebohongan terbesar dalam hidup saya justru tumbuh di dalam rumah saya sendiri. Saya tinggal di sebuah rumah besar di kawasan Pondok Indah. 2 lantai, halaman luas, kolam renang di belakang. Dari luar,
Rumah ini terlihat seperti istana kecil dari dalam. Bagi saya, rumah ini lebih sering terasa seperti ruang sidang. Setiap hari, saya diadili. Setiap hari saya dianggap bersalah. Suami saya bernama Reza. Usianya 41 tahun. Orang-orang mengenalnya sebagai seorang pria sukses dengan jabatan tinggi di sebuah perusahaan properti. Mereka mengira ia membiayai semua kemewahan ini. Mereka salah. Tidak ada yang tahu kebenarannya. Bahkan ibu kandungnya sendiri tidak tahu. Kami memiliki satu anak perempuan. Namanya Kayla. Usianya 6 tahun. Kayla adalah satu-satunya alasan saya bertahan sejauh ini. Di rumah ini juga tinggal ibu mertua saya, Bu Sulastri. Usianya 62 tahun. Sejak ayah mertua saya meninggal 3 tahun lalu, ia pindah ke rumah kami. Katanya, agar ada yang menjaga di hari tua. Kenyataannya, ia datang untuk memerintah. Ada juga adik ipar saya, Wulan. Usianya 33 tahun. Belum menikah, tidak bekerja. Setiap hari ia hanya berbelanja dan mengeluh. Bu Sulastri memujanya seperti memuja seorang putri dan memandang saya seperti memandang seorang pembantu yang kebetulan bernasib baik. Mari saya ceritakan dari awal. Saya menikah dengan Reza 8 tahun lalu. Waktu itu, ia hanyalah seorang pegawai biasa. Gajinya pas-pasan. Sementara saya, sejak muda, sudah membangun kantor notaris saya sendiri. Klien saya banyak, penghasilan saya jauh di atasnya. Saya tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Saya mencintainya. Saya pikir cinta cukup untuk menutup segala perbedaan. Dulu, Reza adalah pria yang berbeda. Ia perhatian. Ia menghargai pekerjaan saya. Saat saya pulang, larut karena klien. Ia menunggu dengan secangkir teh hangat. Ia bangga punya istri yang mandiri. Saat itu, saya pikir, saya wanita paling beruntung di dunia. Tapi perubahan datang perlahan. Semua bermula sejak ayah mertua saya meninggal. Dan Bu Sulastri pindah ke rumah kami. Wanita itu seperti racun yang menetes setiap hari ke telinga anaknya. Ia terus berbisik bahwa seorang suami tidak boleh kalah dari istri, bahwa Reza harus jadi kepala keluarga yang dihormati, bukan suami yang menumpang nama istri. Saya mengerti kekhawatiran Reza, maka demi menjaga harga dirinya, saya melakukan sesuatu yang kelak saya sesali. Saya membangun ilusi. Saya buat seolah-olah Reza adalah pria sukses yang membiayai segalanya. Saya pikir dengan begitu, ia akan kembali menjadi suami yang dulu. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ilusi itu membuatnya semakin sombong. Ia mulai percaya pada kebohongan yang saya ciptakan sendiri. Rumah di Pondok Indah ini saya beli 3 tahun lalu dengan uang saya sendiri. Sertifikatnya atas nama saya. Mobil di garasi atas nama saya. Bahkan jabatan tinggi Reza sekarang. Itu pun berkat saya. Saya diam-diam menanamkan modal di perusahaan kawan saya agar Reza bisa mendapatkan posisi terhormat di sana. Tapi saya melakukan satu kesalahan besar demi menjaga harga diri Reza di mata ibunya. Saya selalu menyembunyikan semua itu. Setiap bulan, saya transfer uang ke rekening Reza. Lalu Reza yang menyerahkannya kepada ibunya. Seolah-olah itu hasil keringatnya sendiri. Saya pikir dengan begitu, ia akan merasa dihormati. Saya pikir dengan begitu, rumah tangga kami akan tenang. Saya keliru. Pengorbanan yang disembunyikan tidak pernah dihargai. Ia hanya dianggap sebagai kelemahan. Sore itu hujan turun rintik-rintik di kawasan Pondok Indah. Saya pulang dengan tubuh lelah. Seharian saya mengurus rapat dan menandatangani puluhan akta. Begitu saya membuka pintu, suara Bu Sulastri sudah menyambut saya. "Kamu ini perempuan macam apa?" katanya tajam dari ruang tamu. Keluyuran sampai malam. Suami di rumah tidak diurus. Saya menarik napas pelan. "Saya bekerja, Bu," jawab saya tenang. "Ada banyak klien hari ini." "Bekerja, bekerja." Ia menirukan suara saya dengan nada mengejek. "Suamimu sudah banting tulang membiayai rumah ini, memberimu rumah sebesar ini. Tugasmu cuma di rumah, bukan keluyuran tidak jelas." Saya hanya diam. Kalimat itu
seperti kaset rusak. Diputar ulang setiap saya pulang. Suami saya banting tulang membiayai rumah ini. Padahal rumah ini saya yang beli. Mobil itu saya yang bayar. Bahkan uang yang Reza serahkan kepada ibunya setiap bulan. Itu uang saya. Saya ingin tertawa, tapi saya tahan. Lihat itu. Bu Sulastri menunjuk ke arah meja makan. Makanan hambar semua. Pendingin ruangan tidak dingin. Kamu becus tidak sih mengurus rumah? Pecat saja pembantu itu besok pagi. Makanan yang ia sebut hambar itu adalah catering sehat. Saya pesan khusus. Karena Bu Sulastri punya riwayat kolesterol tinggi. Pendingin itu baru diservis pekan lalu, tapi percuma saya menjelaskan. Di matanya, saya tidak akan pernah benar. Di matanya, saya selamanya hanya perempuan kampung yang beruntung dinikahi putranya. Baik, Bu, kata saya akhirnya. Besok saya panggil teknisi. Soal makanan, saya bicarakan dengan pihak catering. Saya mengalah. Seperti biasa, tapi sikap mengalah saya justru dianggap sebagai kelemahan oleh wanita tua itu. Bukan cuma itu, ia melipat tangan. Ibu mau bicara soal uang bulanan. Yang kemarin tidak cukup. Saya menatapnya heran. Bukankah awal bulan sudah saya berikan, Bu? Jumlahnya bahkan saya lebihkan 5 juta. 5 juta itu apa? Ia mendengus. Bulan depan ada arisan keluarga besar. Ibu jadi tuan rumah. Ibu butuh perhiasan baru, baju baru, catering mahal. Jangan sampai keluarga kita malu di depan saudara-saudara. Saya menelan ludah. Setiap bulan selalu ada alasan baru. Tapi malam itu saya belum tahu bahwa permintaan uang hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah lama mereka rencanakan di belakang saya. Tidak lama setelah itu, permintaan mereka semakin tidak masuk akal. Suatu pagi, Wulan tiba-tiba mendekati saya dengan wajah memelas yang dibuat-buat. Mbak, katanya manis, mobil Mbak yang putih itu bagus sekali. Wulan, boleh pakai, ya. Mobil Wulan yang lama sudah jelek. Sebelum saya menjawab, Bu Sulastri menimpali dari belakang. Bukan cuma dipakai, berikan saja mobil itu untuk Wulan. Toh kamu masih punya yang lain. Jangan pelit pada adik iparmu sendiri. Mobil itu saya beli dengan uang saya, atas nama saya. Tapi mereka memintanya seolah meminta sebatang permen. Saya menatap mereka, lalu menjawab, tenang, nanti saya pikirkan dulu. Bu, dipikirkan apa lagi? Bu Sulastri mendengus. Dasar perhitungan. Pantas saja kamu kaya. Pelitnya minta ampun. Tidak ada manfaatnya punya menantu macam kamu. Saya hanya diam. Tapi dalam hati, saya mencatat lagi satu hal. Bahwa di mata mereka, saya hanyalah sumber uang yang harus terus diperas. Bukan manusia yang harus dihargai. Mereka tidak melihat saya sebagai keluarga. Mereka melihat saya sebagai dompet berjalan yang kebetulan bisa berbicara. Reza pulang larut malam. Ia masuk ke kamar tanpa menyapa. Saya sudah terbiasa. Dulu ia tidak begini. Dulu ia lembut. Tapi semakin tinggi jabatan yang saya berikan padanya, semakin jauh ia dari saya. Ia mulai percaya bahwa semua kemewahan ini memang hasil tangannya sendiri. Kebohongan yang saya jaga selama bertahun-tahun perlahan menjelma menjadi penjara saya sendiri. Tapi yang paling menyakitkan bukan bagaimana mereka memperlakukan saya, melainkan bagaimana mereka memperlakukan Kayla, putri saya. Anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Bu Sulastri jarang menggendongnya. Wulan bahkan sering memandang Kayla dengan tatapan jengkel. Suatu sore, Kayla menangis. Ia mendekati saya dengan mata sembab. Bunda, isaknya. Tadi Tante Wulan marah. Katanya Kayla berisik. Katanya Kayla anak orang kampung. Tidak boleh main di ruang tamu. Hati saya hancur mendengarnya. Saya memeluk Kayla erat. Saya berusaha tersenyum agar ia tidak melihat amarah di mata saya. Tidak apa-apa. Sayang, Kayla anak bunda yang hebat. Jangan dengarkan kata-kata seperti itu. Tapi di dalam sesuatu membara. Saya bisa menahan diri saat saya yang dihina. Saya bisa diam saat harga diri saya diinjak. Tapi ketika anak saya yang menjadi korban, batas kesabaran saya runtuh. Saat itulah
saya benar-benar yakin saya tidak boleh lagi bertahan di rumah ini demi Kayla. Saya harus pergi. Tapi sebelum pergi, mereka harus belajar satu pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mas, kata saya pelan malam itu, ibu minta uang lagi untuk arisan. Reza melepas dasinya tanpa menoleh. Ya berikan saja, kamu kan punya banyak. Jangan pelit sama keluargaku. Keluargaku, bukan keluarga kita. Saya menatap punggungnya. Sudah lama saya tidak mengenali pria yang dulu saya nikahi. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa aneh. Bu Sulastri tersenyum lebar. Wulan duduk di sampingnya dengan wajah berseri. Reza membaca koran dengan tenang. Seperti ada sesuatu yang sudah mereka sepakati. Sesuatu yang tidak melibatkan saya. Anindya, panggil Bu Sulastri dengan nada yang terlalu manis. Duduk. Ibu mau bicara hal penting. Saya duduk. Firasat saya mengatakan, ini bukan kabar baik. Begini. Ia memulai. Wulan kan sudah dewasa. Sebentar lagi, ia juga akan menikah. Sebagai ibu ingin memberinya bekal. Ibu sudah memutuskan. Rumah ini akan ibu berikan untuk Wulan. Sebagai hadiah. Saya mengira telinga saya salah dengar. Rumah ini? Bu, iya. Wulan menyahut cepat. Matanya berbinar. Aku sudah suka kamar yang di lantai 2. Mbak, yang menghadap kolam. Nanti aku renovasi sedikit. Saya menatap Reza. Saya menunggu ia berkata sesuatu. Menunggu ia mengingatkan ibunya bahwa rumah ini bukan milik mereka. Tapi Reza hanya melipat korannya pelan. Bagus itu, katanya datar. Wulan memang butuh tempat tinggal sendiri. Dada saya terasa dingin. Mereka membicarakan rumah saya. Seolah saya tidak ada di ruangan ini. Seolah saya hanya pembantu yang kebetulan ikut duduk. Tapi rumah ini, kalimat saya menggantung. Saya hampir mengatakan kebenarannya. Tapi sesuatu menahan saya. Bertahun-tahun saya menyimpan rahasia ini. Sekarang bukan saatnya. Belum. Rumah ini apa? Bu Sulastri menatap saya tajam. Ini rumah keluarga. Reza, kepala keluarga. Wajar kalau diatur untuk anak-anaknya. Kamu jangan banyak protes. Saya menutup mulut. Saya tahu, melawan saat ini hanya akan memperburuk keadaan. Saya butuh waktu. Saya butuh berpikir. Sebagai notaris, saya tahu satu hal. Niat jahat selalu meninggalkan jejak di atas kertas. Dan saya akan menunggu kertas itu muncul. Jejak itu muncul lebih cepat dari yang saya kira. 3 hari kemudian, saat saya pulang, ada sebuah map di atas meja makan. Map coklat tebal. Bu Sulastri dan Wulan sudah menunggu. Kali ini, ada juga seorang pria asing. Berkemeja batik, membawa tas kerja. Ia diperkenalkan sebagai Pak Hartono, seorang notaris kenalan keluarga. Anindya. Bu Sulastri membuka map itu. Kebetulan kamu pulang, ada surat yang harus kamu tanda tangani. Soal rumah ini, supaya semuanya resmi untuk Wulan. Saya mengambil map itu. Saya membacanya. Dan jantung saya hampir berhenti. Itu adalah surat pelepasan hak. Sebuah dokumen yang menyatakan bahwa saya, Anindya Kusuma, melepaskan seluruh hak atas rumah dan tanah ini, diserahkan kepada Wulan Pratiwi, tanpa imbalan apapun. Mereka menyiapkan dokumen untuk merampas rumah saya sendiri. Dan mereka memintanya dengan senyuman. Saya menatap Pak Hartono sebagai sesama notaris. Saya tahu persis apa yang ia lakukan. Dokumen ini cacat. Banyak celah hukumnya. Tapi ia tetap berani membuatnya. Demi uang. Ia rela mengkhianati profesinya. Tanda tangani saja. Mbak, Wulan menyodorkan pena. Cuma formalitas. Biar urusan keluarga beres. Tangan saya dingin. Saya tahu, jika saya menandatangani ini, saya akan kehilangan segalanya. Bukan karena dokumen ini sah. Justru karena ini akan jadi awal dari pertarungan panjang yang melelahkan. Tapi saya juga tahu, jika saya menolak terang-terangan, mereka akan semakin curiga. Saya perlu membacanya dulu. Bu, kata saya, hati-hati. Ini dokumen hukum, tidak bisa ditandatangani sembarangan. Membaca apa? Suara Bu Sulastri meninggi. Kamu ini tidak percaya keluarga sendiri. Tanda tangan saja, sekarang. Bu, saya notaris. Saya tahu bahwa justru karena kamu notaris, kamu jadi sok pintar, potongnya. Memangnya kamu siapa di rumah ini?
Numpang hidup di rumah anakku, malah belagak jadi bos. Numpang hidup, kata itu menusuk saya lebih dalam dari pisau. Saya yang membeli rumah ini, saya yang membiayai semuanya. Dan saya dituduh menumpang. Saya memejamkan mata sejenak. Saya tahu, malam ini saya tidak boleh menandatangani apapun yang terjadi. Maaf, Bu, kata saya tegas. Saya tidak bisa menandatangani dokumen ini malam ini. Ruangan langsung hening. Wajah Bu Sulastri merah padam. Wulan membanting pena ke meja. Reza, jerit Bu Sulastri. Lihat istrimu, berani membantah ibumu. Tidak tahu diri. Saat itulah Reza bangkit dari kursinya. Wajahnya keras. Ia berjalan menghampiri saya. Lalu, tanpa peringatan, telapak tangannya mendarat keras di pipi saya. Suara tamparan itu menggema di seluruh ruang makan. Saya terhuyung. Pipi saya terasa panas. Bukan rasa sakit di pipi yang melukai saya, melainkan kenyataan bahwa pria yang saya angkat dari kemiskinan kini menampar saya demi membela ibunya. Tanda tangani yang ibu suruh, Reza berkata dingin. Atau keluar dari rumah ini. Saya menatapnya. Air mata menggenang di pelupuk saya, tapi saya tidak membiarkannya jatuh. Tidak di depan mereka. Kamu menyuruhku keluar dari rumahku sendiri. Mas, suara saya bergetar pelan. Rumahmu, Reza tertawa sinis. Sejak kapan ini rumahmu? Ini rumahku. Jangan pernah berani mengaku aku lagi. Saya menelan semua kata yang ingin saya ucapkan. Saya bisa saja membongkar semuanya saat itu juga. Saya bisa saja menyeret mereka ke pengadilan esok pagi. Tapi saya menahan diri. Karena saat itu, di tengah rasa sakit, sebuah rencana mulai terbentuk di kepala saya. Sebuah rencana yang jauh lebih dingin dan jauh lebih sempurna daripada sekadar amarah. Malam itu, saya tidur di kamar Kayla. Saya memeluk putri saya yang tertidur pulas. Saya menatap wajah polosnya, dan saya berjanji dalam hati, saya tidak akan membiarkan anak saya tumbuh di rumah yang penuh penghinaan. Saya akan keluar dari sini, tapi dengan cara saya sendiri. Keesokan harinya, saya pura-pura tenang. Saya membuat sarapan. Saya mengantar Kayla ke sekolah. Saya berangkat ke kantor seperti biasa. Tapi di dalam, saya sudah mulai bergerak. Hari-hari berikutnya, rumah itu berubah. Wulan mulai bertindak seolah sudah menjadi pemilik. Ia memanggil tukang untuk mengukur ruangan. Ia memindahkan barang-barang saya ke gudang. Lukisan saya diturunkan. Lemari saya digeser. Nanti mau aku ganti semua. Katanya santai. Selera mbak kampungan. Saya hanya tersenyum tipis. Saya membiarkannya. Setiap penghinaan yang mereka lakukan, saya catat dalam ingatan. Dan diam-diam, saya merekam. Ponsel di saku saya menjadi saksi bisu atas semua ucapan mereka. Hari berikutnya, korban berikutnya jatuh. Mbak Inah, pembantu kami yang sudah ikut sejak Kayla lahir. Wanita tua yang setia, yang selama ini diam-diam berpihak pada saya. Pagi itu, Wulan menemukan sebuah gelang emasnya hilang. Tanpa bukti apapun, ia langsung menuduh Mbak Inah mencurinya. Pasti dia yang ambil. Wulan berteriak. Orang miskin memang begitu. Tidak bisa lihat barang bagus sedikit. Mbak Inah menangis. Ia bersumpah tidak mengambil apapun. Saya tahu, ia jujur. Saya kenal wanita itu bertahun-tahun. Tapi sebelum saya sempat membela, Bu Sulastri sudah memutuskan. Pecat dia sekarang juga, kata Bu Sulastri dingin. Tidak usah diberi gaji bulan ini. Anggap saja ganti rugi. Saya mencoba menengahi. Bu, kita belum tahu siapa yang salah. Mbak Inah sudah lama ikut kita. Kamu membela pembantu. Bu Sulastri menatap saya tajam. Memang, dasar sama-sama orang bawah. Sudah. Jangan ikut campur urusan rumah ini. Malam itu, saya menemui Mbak Inah di dapur sebelum ia pergi. Saya menyelipkan amplop berisi uang ke tangannya. Jauh lebih banyak dari gaji bulanannya. Maafkan saya. Mbak, kata saya pelan. Saya belum bisa membela Mbak sekarang. Tapi percayalah, suatu hari nanti, semuanya akan berubah. Mbak Inah menggenggam tangan saya. Air matanya jatuh. Saya tahu. Bu, saya tahu Bu Anindya orang baik, yang sabar. Bu, Tuhan tidak pernah tidur. Esoknya, gelang emas itu
ditemukan, terselip di antara tas belanja Wulan sendiri. Ia lupa menaruhnya, tapi tidak ada satupun permintaan maaf yang keluar. Mbak Inah sudah terlanjur pergi. Dan kejadian itu menambah satu nama lagi dalam daftar panjang ketidakadilan yang saya simpan. Saya tidak tahu saat itu bahwa kesetiaan Mbak Inah kelak akan terbayar. Suatu sore, saat rumah sedang sepi, saya masuk ke ruang kerja almarhum ayah mertua saya. Ruangan itu jarang dibuka. Bu Sulastri melarang siapapun masuk. Tapi saya butuh sesuatu dari sana. Sebuah dokumen lama yang pernah disinggung Bapak sebelum beliau wafat. Ayah mertua saya, Pak Sumarno, adalah satu-satunya orang di keluarga ini yang pernah menghargai saya sebelum beliau meninggal. Beliau pernah berkata pelan kepada saya, "Ndek, kamu satu-satunya yang jujur di rumah ini. Suatu hari, kebenaran akan berpihak padamu." Saya membuka brankas tua di sudut ruangan. Kombinasinya pernah beliau bisikan pada saya, jauh sebelum beliau sakit. Di dalamnya, di antara surat-surat lama, saya menemukannya. Sebuah amplop tersegel, bertuliskan tangan Bapak sendiri. Saya membukanya dengan hati berdebar, dan apa yang saya baca membuat saya tertegun cukup lama. Itu adalah surat wasiat asli almarhum Pak Sumarno, dibuat secara sah di hadapan notaris 2 tahun sebelum beliau wafat. Isinya berbeda jauh dari yang selama ini dipercaya keluarga. Bu Sulastri selama ini mengaku bahwa seluruh harta peninggalan suaminya jatuh ke tangannya. Tapi surat ini berkata lain. Saya membaca setiap barisnya dengan teliti. Tangan saya sedikit gemetar. Ternyata almarhum Bapak jauh lebih bijak daripada yang dikira siapapun. Beliau tahu watak istrinya. Beliau tahu Bu Sulastri akan memanjakan Wulan dan menelantarkan yang lain. Maka beliau menulis wasiat ini diam-diam dan menyembunyikannya agar suatu hari kebenaran bisa terungkap. Saya teringat kata-kata terakhir Bapak. Dulu saya pikir itu hanya ucapan seorang tua yang sakit. Tapi kini, saya mengerti. Beliau sudah menyiapkan semuanya. Beliau mempercayakan masa depan cucunya pada saya. Bukan pada istrinya. Bukan pada putranya. Pada saya, menantu yang selalu dipandang sebelah mata. Tapi itu adalah cerita untuk nanti. Yang jelas, malam itu, saya menyimpan surat itu rapat-rapat. Saya tahu, kelak ia akan menjadi senjata yang menghancurkan semua kesombongan mereka. Saya melangkah keluar dari ruangan itu dengan tenang. Tapi di dalam dada saya, sebuah keputusan sudah bulat. Cobaan belum berhenti. Beberapa hari kemudian, sebuah penghinaan terjadi di tempat yang paling tidak saya duga. Di kantor saya sendiri. Sore itu, saya kedatangan klien penting. Seorang pengusaha besar yang ingin saya menjadi notaris untuk transaksi miliaran rupiah. Pertemuan berjalan lancar. Sampai pintu kantor, saya tiba-tiba terbuka. Bu Sulastri masuk tanpa permisi. Bersama Wulan, suara mereka keras memenuhi ruangan. "Anindya," teriak Bu Sulastri, "mana uang untuk arisan? Kamu lupa janjimu." Dasar menantu pelupa. Klien saya mengerutkan dahi. Saya berusaha tenang. "Bu, saya sedang ada pertemuan penting. Bisa kita bicara nanti di rumah." "Pertemuan penting apa?" Bu Sulastri mencibir. Suaranya makin lantang. "Cuma jadi tukang stempel surat begini saja sok sibuk. Untung anak saya mau menikahi kamu. Kalau tidak, kamu masih jadi perempuan kampung tidak laku." Wajah saya memanas. Klien saya menatap dengan kikuk. Pertemuan itu berakhir lebih cepat. Klien itu berjanji akan menghubungi lagi. Tapi saya tahu ia tidak akan pernah kembali. Kontrak miliaran itu lenyap hanya karena harga diri saya diinjak di depan umum. Saat mereka pergi, saya duduk diam cukup lama di kursi saya. Bukan karena saya sedih kehilangan klien, melainkan karena saya menyadari sesuatu. Mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka menghancurkan saya sepenuhnya. Maka saya pun memutuskan, sudah waktunya saya berhenti bertahan dan mulai bergerak lebih dulu. Hari berikutnya, di kantor, saya memanggil rekan terdekat saya, namanya Pak Damar. Ia seorang pengacara senior, sekaligus sahabat saya sejak kuliah. Saya menceritakan semuanya. Penghinaan itu, surat pelepasan hak palsu itu, dan rencana mereka
merampas rumah saya. Pak Damar mendengarkan dengan saksama. Lalu, ia menggeleng pelan. Anindya, kamu ini notaris. Kamu tahu persis posisimu kuat secara hukum. Sertifikat atas namamu. Mereka tidak punya apa-apa. Kenapa kamu diam saja selama ini? Karena saya mencintai keluarga saya. Pakistan, jawab saya lirih. Tapi sekarang saya sadar, mereka tidak pernah menganggap saya keluarga. Lalu apa rencanamu? Saya menatapnya tenang. Saya tidak ingin sekedar menang di pengadilan. Pakistan, itu terlalu lama. Terlalu melelahkan. Saya ingin mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam satu malam. Persis seperti yang mereka rencanakan untuk saya. Pak Damar menatap saya cukup lama. Lalu, ia tersenyum. Kamu memang berbeda. Baiklah, apa yang kamu butuhkan? Saya butuh seorang pembeli, kata saya. Seseorang yang bersedia membeli rumah ini secara resmi, tunai. Malam ini juga, jika perlu. Saya tahu rencana saya terdengar nekat, tapi sebagai notaris, saya tahu satu hal yang tidak mereka ketahui. Pemilik sah sebuah properti memiliki hak mutlak untuk menjualnya, kapanpun ia mau, tanpa perlu izin siapapun yang menumpang di dalamnya. Pak Damar lalu menyiapkan segalanya dengan teliti. Ia menghubungi seorang pembeli terpercaya, seorang pengusaha yang sudah lama mencari properti di kawasan elit dan bersedia membayar tunai. Kami menyusun akta jual beli sebersih mungkin. Tidak ada satu celah pun yang bisa digugat. Saya memeriksa setiap kalimat, setiap pasal, dengan ketelitian seorang notaris yang sudah 12 tahun bekerja. Anindya, kata Pak Damar suatu sore, kamu yakin dengan ini? Ini rumah yang kamu beli dengan susah payah. Kamu rela melepasnya. Saya menatapnya tenang. Rumah hanya bangunan, Pakistan. Saya bisa membeli yang baru, tapi harga diri sekali hilang. Sulit dikembalikan. Saya tidak menjual rumah saya. Saya membeli kembali kebebasan saya. Sementara saya menyiapkan semuanya di rumah. Reza melakukan sesuatu yang membuat saya semakin yakin dengan keputusan saya. Suatu malam, saya memergokinya diam-diam membuka lemari saya. Ia mengambil beberapa perhiasan dan jam tangan mahal milik saya. Mas, kamu mengambil barang saya? Tanya saya. Reza terkejut, lalu berbalik dengan wajah angkuh. Memangnya kenapa? Suami istri kan harta bersama. Ibu butuh uang tambahan untuk arisan. Aku mau gadaikan ini dulu. Toh nanti aku ganti. Saya hanya diam. Barang-barang itu, semuanya saya beli dengan uang saya. Tapi ia menganggapnya miliknya untuk dijual demi kesenangan ibunya. Saya tidak melawan saat itu. Saya hanya mencatat. Satu lagi bukti betapa pria ini sudah benar-benar lupa siapa yang selama ini menanggung hidupnya, sementara saya menyiapkan rencana di rumah. Mereka semakin menjadi-jadi. Bu Sulastri kini terang-terangan menyuruh saya seperti pembantu. Ambilkan teh, bersihkan ini. Kenapa lambat sekali? Wulan ikut-ikutan. Bahkan di depan tamu arisan, ia memperkenalkan saya sebagai asisten rumah tangga yang sudah lama ikut kami. Saya menelan semuanya. Saya tahu, semakin tinggi mereka memanjat, semakin keras nanti mereka jatuh. Beberapa hari sebelum pertemuan keluarga besar, Bu Sulastri mengadakan jamuan kecil untuk teman-teman arisannya. Ibu-ibu sosialita yang gemar pamer. Hari itu, ia sengaja menyuruh saya melayani mereka, bukan sebagai nyonya rumah, melainkan sebagai pelayan. Anindya, panggilnya di depan para tamu. Tolong ambilkan minuman untuk tamu ibu yang cekatan. Jangan seperti biasa, lambat. Para tamu menatap saya. Saya berusaha tetap tenang. Saya membawa nampan berisi teh dan kue. Saya melayani mereka satu persatu. Salah satu tamu bahkan bertanya, Bu Sulastri, ini pembantu baru ya, kelihatan terpelajar. Bu Sulastri tertawa puas. Bukan, ini menantu saya. Tapi ya, fungsinya tidak jauh beda dari pembantu. Untung saya mau menerima dia di rumah ini. Tawa pecah di ruangan. Saya berdiri di sana dengan nampan di tangan, menahan setiap kata yang ingin saya ucapkan. Saya tahu hari pembalasan sudah dekat. Maka saya biarkan mereka tertawa untuk terakhir kalinya. Malam harinya,
setelah tamu pulang. Sebuah kejadian memperkeruh segalanya. Reza pulang dalam keadaan marah, entah karena masalah apa di kantor. Ia melihat saya masih terjaga di ruang tengah, sedang memeriksa beberapa berkas kantor. "Kamu masih saja sibuk dengan kertas-kertas itu," bentaknya. "Ibu benar. Kamu memang tidak becus mengurus rumah." "Mas, ini pekerjaan saya," jawab saya pelan. Pekerjaan. Ia mendekat. Wajahnya merah. "Kalau kamu memang merasa hebat, pergi saja dari rumah ini. Cari rumah sendiri sana. Jangan numpang di rumah keluargaku." Lalu ia melakukan sesuatu yang tidak pernah saya sangka. Ia menarik lengan saya, menyeret saya ke arah pintu depan. Malam itu, hujan turun deras. Ia membuka pintu, lalu mendorong saya keluar, ke teras yang basah. "Biar kamu tahu rasa," katanya dingin. "Tidur di luar malam ini. Renungkan posisimu di rumah ini." Pintu tertutup di depan wajah saya. Saya berdiri di teras, di bawah guyuran hujan yang menerobos atap. Tubuh saya basah dan dingin. Tapi yang lebih dingin adalah hati saya. Saya menatap rumah megah itu dari luar. Rumah yang saya beli dengan keringat saya sendiri. Dan malam itu, di tengah hujan, saya berdiri terkunci di luarnya seperti orang asing. Saya tidak menangis. Saya hanya tersenyum tipis. Karena malam itu, mereka tidak tahu bahwa keputusan terakhir saya sudah bulat. Esok lusa, semua yang mereka banggakan akan runtuh. Dan kali ini, merekalah yang akan berdiri di luar, menatap rumah yang bukan lagi milik mereka. Puncaknya terjadi 2 hari kemudian. Bu Sulastri mengadakan pertemuan keluarga besar. Semua saudara hadir. Paman, bibi, sepupu Reza, rumah penuh. Dan di tengah keramaian itu, Bu Sulastri mengumumkan sesuatu dengan suara lantang, agar semua orang mendengar. "Saudara-saudara semua," katanya bangga, "Ibu ingin mengumumkan, mulai hari ini, rumah megah ini resmi menjadi milik Wulan, anak ibu yang paling berbakti." Tepuk tangan menggema. Wulan tersenyum bangga. Para saudara memberi selamat. Dan di sudut ruangan, saya berdiri diam. Dianggap angin lalu. "Lalu di mana menantu ibu?" celetuk salah satu bibi, yang katanya notaris itu. "Oh, dia." Bu Sulastri tertawa meremehkan. "Dia itu cuma numpang nama. Tidak usah dipikirkan. Sebentar lagi juga keluar dari rumah ini." Beberapa orang ikut tertawa. Saya merasakan wajah saya memanas. Tapi saya tetap diam. Saya hanya melirik jam dinding. Pukul 7 malam. Saya tahu, sebentar lagi semuanya akan berubah. Karena sore tadi, tepat pukul 3:15, saya sudah menandatangani sesuatu di kantor saya. Bukan surat pelepasan hak yang mereka mau, melainkan sebuah akta jual beli yang sah. Dan mobil-mobil itu sudah dalam perjalanan menuju rumah ini. Tepat saat tawa mereka masih menggema, terdengar suara mobil berhenti di halaman. Beberapa mobil sekaligus. Pintu rumah terbuka, dan masuklah serombongan orang asing. Berpakaian rapi, berwibawa, dipimpin oleh seorang pria paruh baya berjas abu-abu. Dengan tatapan yang sangat tenang, Bu Sulastri mengernyit. "Siapa kalian? Kenapa masuk rumah orang sembarangan?" Pria berjas itu tersenyum sopan. "Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bramantio. Saya pemilik baru rumah ini." Ruangan yang tadi penuh tawa seketika senyap. Pemilik baru. Bu Sulastri tertawa keras. "Kamu ini bicara apa? Ini rumah keluargaku. Anakku kepala keluarga di sini. Wulan yang punya rumah ini. Kalian salah alamat." Pak Bramantio masih tersenyum. Ia melangkah lebih ke dalam, memandang sekeliling ruangan dengan tatapan menilai. "Saya tidak salah alamat, Bu. Sertifikat rumah ini sudah berpindah tangan sore tadi. Saya membelinya secara tunai dan sah dari pemilik aslinya." Pemilik asli. Reza maju. Wajahnya mulai pucat. "Sembarangan. Tidak ada transaksi apapun yang terjadi tanpa sepengetahuan saya. Saya kepala keluarga di rumah ini." Saat itulah, dari balik rombongan orang-orang itu, seorang wanita melangkah maju, berpakaian formal, rapi, membawa map merah tebal di tangannya. Reza mengenalinya. "Itu Pak Damar,
yang berdiri di sampingnya. Dan wanita itu, Bu Ratna, pengacara senior yang sudah lama bekerja sama dengan saya. "Selamat malam," kata Bu Ratna dengan suara dingin dan formal. "Saya kuasa hukum dari pihak penjual, sekaligus mendampingi klien saya, Bapak Bramantio, selaku pembeli dan pemilik baru yang sah atas rumah yang saat ini kalian tempati." Ia membuka map merah itu, mengeluarkan tumpukan dokumen resmi bersegel negara. Ia mengangkatnya tinggi agar semua tamu arisan bisa melihat. "Saya akan jelaskan dengan sangat sederhana," lanjut Bu Ratna, "agar tidak ada yang salah paham di ruangan ini." Ia menatap Reza lurus-lurus. "Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan ini, sejak pembeliannya 3 tahun lalu, tidak pernah satu kali pun mencantumkan nama Anda. Saudara Reza?" Reza terhuyung mundur. "Tidak mungkin, itu rumah saya, sertifikat ini." Bu Ratna melanjutkan dengan penekanan. 100% terdaftar atas nama Anindya Kusuma. Seluruh ruangan menahan napas. Para saudara saling pandang. Bu Sulastri membeku. "Dan sore tadi," kata Bu Ratna, "tepat pukul 3:15, klien saya yang lama, Ibu Anindya, telah secara sah menandatangani akta pelepasan hak. Beliau menjual rumah ini beserta seluruh isinya secara tunai kepada Bapak Bramantio. Transaksi telah selesai, dokumen telah disahkan notaris negara, pembayaran telah diterima penuh." Lutut Reza melemas. Ia hampir terjatuh ke lantai jika tangannya tidak segera mencengkeram tepi meja. Wajahnya berubah pucat seperti mayat. "Anindya." Ia menoleh ke segala arah. "Di mana Anindya?" Saat itulah saya melangkah maju, keluar dari sudut ruangan, tempat saya berdiri diam sejak tadi. Saya tidak lagi memakai pakaian rumahan. Saya mengenakan blazer kerja saya, rapi dan tegak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya menatap mereka dari posisi yang sebenarnya. Bukan sebagai menantu yang menumpang, melainkan sebagai pemilik yang sah. "Saya di sini, Mas," kata saya. Tenang. Reza menatap saya dengan mata yang penuh ketakutan dan kebingungan. Kamu menjual rumah ini tanpa izin saya." "Izin." Saya tersenyum tipis. "Bukankah baru kemarin kamu bilang, ini bukan rumah saya? Bukankah kamu menyuruh saya keluar?" "Saya hanya menuruti kata-katamu, Mas. Saya keluar. Tapi sebelum keluar, saya menjual apa yang memang milik saya." "Tidak bisa begini," Bu Sulastri akhirnya berteriak. Suaranya melengking. "Kamu tidak bisa menjual rumah keluarga kami. Ini rumah peninggalan. Ini hak Wulan." Saya menoleh padanya dengan tenang. "Hak Wulan." "Bu, atas dasar apa rumah ini tidak pernah menjadi milik Bapak? Tidak pernah menjadi milik keluarga ini. Rumah ini saya beli dengan uang saya sendiri 3 tahun lalu. Selama ini saya diam karena saya ingin menjaga harga diri suami saya. Tapi kalian menyalahartikan diam saya sebagai kebodohan." "Bohong." Wulan menjerit. "Mbak menipu. Dokumen itu pasti palsu." Bu Ratna menoleh padanya dengan tenang. "Silakan periksa ke Badan Pertanahan Nasional besok pagi, jika Anda masih sanggup. Setiap lembar dokumen ini otentik, disahkan negara. Tidak ada satupun yang bisa dibatalkan." Wulan terduduk. Wajahnya berubah pasi. Impiannya memiliki rumah megah ini runtuh di depan matanya. Tapi ibu bilang rumah ini untukku." Ia menoleh pada Bu Sulastri dengan suara gemetar. "Ibu janji. Ibu bilang ini hak keluarga." Bu Sulastri tidak menjawab. Wanita tua itu hanya terpaku. Mulutnya terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Untuk pertama kalinya, saya melihat kesombongannya runtuh menjadi ketakutan. Saya melangkah lebih dekat ke arah Bu Sulastri. Lalu, saya mengeluarkan sesuatu dari dalam tas saya. Sebuah amplop tua yang tersegel. Surat wasiat almarhum Pak Sumarno. "Dan ada satu hal lagi, Bu," kata saya, "yang selama ini Ibu sembunyikan dari semua orang." Wajah Bu Sulastri seketika berubah. Dari merah marah menjadi pucat ketakutan. "Dari mana kamu dapat itu?" "Dari brankas Bapak," jawab saya. "Yang selama ini Ibu kunci rapat-rapat. Karena Ibu tahu, isi surat ini bisa menghancurkan kebohongan Ibu."
Saya membuka surat itu di hadapan semua tamu. Lalu, saya membacanya dengan suara jelas. Surat wasiat ini menyatakan bahwa almarhum Pak Sumarno tidak pernah mewariskan seluruh hartanya kepada istrinya seorang. Sebagian besar tabungan dan aset beliau. Beliau wasiatkan untuk cucunya, untuk Kayla, anak saya. Dengan syarat, harta itu dikelola oleh saya sebagai ibunya, bukan oleh Bu Sulastri. Ruangan gempar. Para saudara berbisik-bisik. Wajah Bu Sulastri runtuh seketika. Selama 3 tahun, lanjut saya. Ibu menyembunyikan surat ini. Ibu memakai uang yang seharusnya untuk cucu ibu, untuk arisan, perhiasan, dan gaya hidup mewah. Wulan, saya punya catatannya. Saya notaris, Bu. Saya tahu cara melacak setiap rupiah. Bu Sulastri jatuh terduduk di sofa. Tubuhnya gemetar. Anindya, tolong. Jangan begini. Kita keluarga. Keluarga. Saya menatapnya tenang. Tadi, di depan semua orang. Ibu bilang saya cuma numpang nama. Ibu bilang saya akan segera keluar. Sekarang saya keluar. Bu, tapi saya keluar sebagai pemenang. Saya berbalik menatap Reza, pria yang dulu saya cintai, pria yang saya angkat dari kemiskinan, yang kini berdiri tanpa daya. Kehilangan segalanya dalam satu malam. Mas, kata saya pelan, jabatanmu di perusahaan itu juga karena saya. Aku yang menanam modal di sana agar kamu dihormati. Besok, modal itu akan aku tarik. Mulai lusa, kamu kembali menjadi dirimu yang dulu. Pegawai biasa, tanpa rumah ini, tanpa nama besar. Reza terduduk lemas di lantai marmer. Air mata mengalir di pipinya. Anindya, maafkan aku. Aku hilaf. Tolong. Demi Kayla. Justru karena Kayla, saya melakukan ini. Mas, jawab saya. Saya tidak ingin anak saya tumbuh besar dan melihat ibunya ditampar serta dihina di rumahnya sendiri. Saya ingin Kayla tahu bahwa seorang perempuan tidak boleh membiarkan dirinya diinjak, bahkan oleh keluarganya sendiri. Saya berbalik. Pak Bramantio mengangguk hormat pada saya. Sesuai kesepakatan kami, ia memberi waktu 3 hari bagi penghuni lama untuk mengosongkan rumah. Tidak lebih. Saudara-saudara sekalian, kata Pak Bramantio kepada para tamu yang masih terpaku. Maaf mengganggu acara kalian, tapi mulai malam ini, rumah ini sudah berpindah tangan. Saya beri waktu 3 hari untuk berkemas, satu persatu. Para tamu arisan beranjak pergi. Mereka yang tadi memberi selamat pada Wulan, kini menatap keluarga itu dengan iba dan cibiran. Kabar akan menyebar cepat bahwa Bu Sulastri yang sombong kini kehilangan rumah megahnya dalam semalam. Saya menggandeng tangan Kayla yang baru turun dari kamarnya. Saya membawanya keluar dari rumah itu. Bukan diusir, melainkan pergi dengan kepala tegak. Karena rumah itu bagi saya sudah lama bukan lagi rumah. Ia hanya bangunan megah yang penuh penghinaan. 3 hari kemudian, mereka benar-benar keluar dari rumah itu. Bu Sulastri kembali ke kampung halamannya, tinggal di rumah kecil peninggalan keluarganya, tanpa arisan mewah, tanpa perhiasan. Para tetangga yang dulu ia banggakan, kini berbisik di belakangnya. Wulan, yang seumur hidup tidak pernah bekerja, terpaksa mencari pekerjaan untuk pertama kalinya. Mimpinya memiliki rumah megah, lenyap dalam semalam. Tidak ada lagi calon suami yang ia banggakan. Kabar tentang keluarganya membuat banyak orang menjauh. Reza kehilangan jabatannya, persis seperti yang saya katakan. Tanpa modal yang saya tanam, posisinya di perusahaan tidak lagi berarti. Ia kembali menjadi pegawai biasa, mengontrak di sebuah rumah peta kecil. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya, memohon untuk kembali. Tapi saya tidak pernah membalas. Sebagian pintu sekali tertutup. Memang sebaiknya tidak dibuka lagi. Saya dan Kayla pindah ke sebuah apartemen yang nyaman di kawasan tengah kota. Tidak semegah rumah lama, tapi jauh lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya bisa pulang tanpa rasa takut, tanpa harus diadili setiap malam. Saya kembali fokus pada pekerjaan saya. Kantor notaris saya berkembang pesat, dan harta warisan yang ditinggalkan Bapak untuk Kayla, saya kelola dengan baik. Untuk pendidikan anak saya,
untuk masa depannya. Persis seperti yang diinginkan almarhum. Suatu malam, saya duduk di balkon apartemen bersama Kayla. Kami makan ikan goreng dan sayur asam sederhana. Bukan catering mahal, bukan rendang prestis. Hanya makanan sederhana yang dimakan dengan hati yang tenang. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, saya merasa benar-benar di rumah. Kayla menatap saya. Bunda, kita tidak akan balik ke rumah yang dulu, kan? Saya tersenyum, membelai rambutnya. Tidak, sayang. Rumah kita yang sebenarnya ada dimanapun kita merasa dihargai. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kebaikan dan pengorbanan memang mulia, tapi jangan pernah membiarkan keduanya berubah menjadi alasan bagi orang lain untuk menginjak harga diri kita. Jangan menukar martabat dengan ketenangan palsu. Dan jangan pernah meremehkan seorang perempuan yang memilih diam, karena diamnya seringkali bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa ia sedang menyiapkan sesuatu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu yang menafkahi keluarga dalam diam, namun tetap dianggap menumpang, yang menyimpan kekuatan, namun memilih mengalah demi menjaga keutuhan rumah tangga. Jika kalian salah satunya, ingatlah, mengalah ada batasnya. Menghargai diri sendiri bukanlah kesombongan. Ada juga banyak suami seperti Reza yang lupa dari mana ia berasal, yang menukar pasangannya yang setia demi membela kesombongan ibunya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sulastri yang menganggap menantu sebagai pelayan, bukan sebagai anak. Yang lupa bahwa karma selalu menemukan jalannya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus diinjak, atau kita bisa memilih untuk bangkit dan menentukan nasib kita sendiri. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah sekalipun menyesalinya. Karena seorang perempuan yang menghargai dirinya sendiri tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun. Ia hanya melepaskan hal-hal yang memang tidak layak ia pertahankan. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini untuk siapapun yang perlu mendengarnya. Semoga kisah ini menguatkan siapa saja yang sedang merasa diinjak dalam diam. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jaga diri kalian dan jangan pernah lupa menghargai diri sendiri. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya, sahabat.